Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Joro Joni Rombe. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan segala usahanya. Kali ini saya membahas mengenai koalisi permanen yang mendukung Prabowo Gibran pada 2024 menang pada saat. Dan koalisi ini untuk saat ini sepertinya kurang solid. Kan ada beberapa namanya aja koalisi permanen plus. Jadi ada lawan yang masuk ketika mereka sudah KO dan bergabung ke pemerintahan, antara lain PKB, Nasdem, dan ada juga yang masuk belakangan ketika pada saat itu dia ditolak secara halus untuk menjadi wapres Demokrat. Jadi saya kira koalisi ini susah untuk dilanjutkan, susah untuk dipertahankan karena ada musuh dalam selimut. Bukan ada, tetapi banyak. Sudah dikasih tempat, sudah dikasih posisi, masih saja menanduk, masih saja menggigit. Salah satu contoh, ada anggota koalisi permanen yang menginginkan koalisi ini agar Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pecah kongsi. Jadi yang lebih berbahaya itu musuh dalam selimut, musuh dalam koalisi. Semuanya serba rakus, menginginkan posisi jabatan dan menginginkan menjadi nomor satu pada saat nanti Pilpres 2029. Oleh karena itu banyak memang politisi-politisi yang mengatakan bahwa koalisi ini tidak perlu dilanjutkan. Perlu ada namanya filter, saringan, strainer. Siapa-siapa kira yang loyal, yang tidak macam-macam, itu boleh ikut menjadi koalisi Prabowo Gibran 2029. Dan kita tahu siapa-siapa partai mana-mana aja yang gigit dan menanduk. Itu tidak perlu diajak, atau perorangan yang sudah dikasih jabatan masih saja tanpa perpecahan antara Prabowo dan Pak Jokowi. Saya kira kita tidak terlihat, tidak tersembunyi lagi bahwa siapa-siapa saja partai, kelompok, perorangan yang pantas dibuang oleh Prabowo Gibran tidak perlu ikut dalam koalisi yang betul-betul ingin membangun bangsa ini, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi sebelumnya. Dan itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh politisi senior. Mari kita lihat komentar Bang Zulpan Lindan. Nah, jadi menurut saya lupakan aja itu isu koalisi permanen. Menurut Abang nggak mungkin ada koalisi permanen? Nggak mungkin. Dalam paksi-paksi Prabowo ini ada juga yang tidak suka Prabowo itu berkoalisi dengan Jokowi, kan ada. Hari ini menurut Abang perlu nggak sih kita untuk berbicara soal 2029 dari sekarang? Ya nggak perlu lah, kerja aja dulu.
sebut siapa yang punya jasa sama Prabowo. No blank. Kalau Jokowi real jasanya, taruh Gibran, dukung habis-habisan untuk menjadi presiden. Sekarang kalau nggak didukung Jokowi, Prabowo nggak jadi. Prabowo kan ini suka zigzag juga. Bukan nggak zigzag. Orang pikir Pak Jokowi aja zigzag gitu kan. Pak Prabowo juga tiba-tiba keluar amnesti. Saya bilang dari sekarang, Pak Prabowo itu pasti dengan Pak Jokowi. Saya bilang dari sekarang. Yakin apa? Lagi di Total Politik dan hari ini sangat berbahagia karena kita merayakan kembalinya abang kita yang merupakan sosok panutan yang selalu ada di kolom-kolom komentar yang menanyakan, kemana Bang Zulfan? Kembalikan Bang Zulfan gitu. Saya curiga ini abang yang mobilisasi nih komentar-komentar. Kalau kawan-kawan itu kan kasih komentar nggak perlu lagi dimobilisasi, Iya, udah otomatis saja. Ya. Abang gimana Bang? Ini perasaan hari ini Bang? Hari ini baru pertama saya ketemu dengan mikrofon lagi. Ya kan ini saya di podcast saya sendiri saya belum muncul. Itulah hebatnya kita. Tapi dibajak sama Hari, tahu saya muncul di sini. Ya kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ya ngobrol-ngobrol santai Mumpung Bang. mau ngetes juga suara saya apa udah bisa ditangkap belum sama penontonnya. Bang, abang ini melihat nih situasi politik kita hari ini Bang, ya terutama apa yang terjadi di dalam internal pemerintahan Prabowo gitu ya. Ini seperti halnya di satu sisi ada operasi asah kuping gitu ya, yang berusaha memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain ada juga himbauan dari Adinda Abang juga. Ya kan, kalau di medsos dipanggilnya Kanda Bahlil. Kalau abang kan manggilnya Adinda Bahlil kan. Itu berbicara soal koalisi permanen. Ini abang melihatnya ada kontradiksi atau ada pertarungan nih Bang antara yang mau asah kuping Prabowo terus, tapi ada juga yang pengen ayo dong kita patenkan aja nih koalisi ini gitu. Ya, kalau saya lihat begini mengenai koalisi ya, antara statement argumentasi itu nggak ketemu, ya kan? Statementnya mau koalisi, mau diutuhkan, mau diikat, tapi argumentasi kita lihat alasan-alasannya kan nggak ketemu, karena masing-masing partai happy dengan kerjanya sendiri, dengan jalannya sendiri, kan? Nah, begitu juga kita lihat di DPR misalnya, nggak ada. Bagaimana membangun koalisi permanen? Ini kan utopia juga. Sementara tadi konteksnya kan ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Jokowi. Kan kalau bikin koalisi permanen, Jokowi nggak bisa dilupakan. Iya, makanya. Ya kan? Itu. Nggak bisa dilupakan. Dia adalah salah satu figur. Kekuatan politik penting di Indonesia hari ini. Nah, jadi mantan presiden yang masih mempunyai power lah, ya kan? Nah jadi, kalau kita mau bangun koalisi, harus buktikan dengan langkah-langkah politik kita, statement politik kita, agar tidak semakin jauh. Atau bahkan menurut saya nggak usah lagi koalisi permanen. Kalau koalisi permanen repot kan nanti. Berarti koalisi ini majukan Prabowo lagi presiden, atau Prabowo masih dengan Gibran, PDIP sendiri lagi. Orang sudah bisa baca, nggak mungkin PDIP menang kalau maju sendiri, ya kan? Dengan koalisi ini. Beda dengan pemilihan gubernur DKI, ya ini kan lokal. Kalau nasional kan nggak bisa. Ya. Nah jadi menurut saya, lupakan aja tuh isu koalisi permanen. Menurut abang nggak mungkin ada koalisi permanen? Nggak mungkin. Iya kan? Sekarang kan dianggap dalam paksi-paksi Prabowo ini
Ada juga yang tidak suka Prabowo itu berkoalisi dengan Jokowi, kan ada. Saya sebut aja lah, Menhan misalnya. Pasti nggak suka itu. Dia kepengen Prabowo ini jalan sendiri dengan dukungan dia, kan gitu. Terus siapa lagi yang nggak suka menurut Bang? Yang lain sembunyi, nggak suka banyak. Tapi sembunyi-sembunyi kan. Nah, Demokrat itu dia tidak dalam konteks ingin memecahkan Jokowi sama Prabowo. Dia mau jalan sendiri. Kalau bisa koalisi Prabowo dengan Jokowi itu kuat, tapi mendukung dia. Kan gitu. Tapi kan itu nggak mungkin. Nggak mungkin, tapi dipaksakan. Namanya orang mau maksa diri kan bisa aja. Tidak mau bertabrakan dengan Jokowi misalnya, tidak mau bertabrakan antara AHY dengan Gibran misalnya kan. Tapi bisa juga numpang sama Menhan ini Demokrat. Ya, kalau Menhan kan dari dulu dengan SBY dekat. Iya. Kan pernah jadi sekjen. Iya. Wamen. Sekjen dulu kan. Iya. Habis itu menjadi Wamen. Iya. Wamenhan. Nah, sangat dekat. Dan praktis dulu juga kan SBY kan alumni Kodam 5 Jaya juga. Kodam Jakarta kan. Ya, jadi dekatlah, punya singgungan yang sangat dekat antara Safri Samsudin misalnya dengan SBY. Nah, jadi ya saling memanfaatkan semua nih. Ya, mau kemana? Jadi kalau orang sekarang bingung melihat situasi ini kan, ini satu sisi kayak sekarang kencang sekali tuh pidato-pidato Menhan kan, soal batubara, soal ini. Nah, jadi kembali lagi politik itu kan kita baca antara latent function dan manifest. Iya. Jadi orang jangan terbelenggu dengan yang manifest, Yang terlihat. Padahal di belakang itu apa? Bisa kita yang paling tidak setuju dengan korupsi, padahal kita juga mendukung Paling koruptor. menikmati, ya kan? Itu. Jadi di Indonesia ini kita kan terutama anak-anak muda ya yang main di medsos, jangan terlalu cepat percaya dengan tokoh yang mengeluarkan statement yang seolah-olah dia itu jujur, seolah-olah dia itu pejuang rakyat, Iya. pejuang kepentingan negara, pejuang kepentingan republik. Harus dicek dulu latar belakang orang ini seperti apa. Baik itu yang di pemerintahan ataupun yang di non pemerintahan sama aja kan. Kita kan harus adil lihatnya kan. Semuanya. Tapi menurut Abang berarti koalisi permanen itu nggak mungkin terjadi karena dari internal koalisinya Pak Prabowo tidak memungkinkan itu. Salah satunya yang menginginkan perpisahan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu faksinya Pak Menhan Safri Samsudin ini. Iya, saya kira begitu. Kita kan bisa cium, ya. Satu misalnya, dengan ada pertemuan PKS dan Surya Paloh bersama Pak Safri, alasannya boleh dibilang itu biasa-biasa aja. Tetapi secara politik pasti ada tujuan yang lebih strategis. Ya kan? Orang tahu semua Surya Paloh sangat kecewa dengan Jokowi. Walaupun dia penyebabnya sendiri. Ya kan? Nah, begitu juga PKS. Ya kan? Minta. Nah, ini nanti kan ketemu di permukaan ya. Tidak bisa berkoalisi permanen juga antara PKS, Nasdem dan Demokrat. Iya, kemarin udah dicoba kan. Kok koalisi temporer aja nggak bisa, apalagi permanen tiga partai itu. Sangat penting kan. Tapi mau dipaksakan lagi. Nah, mungkin pengikatnya itu Pak Safri. Ya. Dianggap bisa mengikat ini. Tapi karena kan begini, aneh juga menurut saya ya. Walaupun peristiwa-peristiwa itu bisa dilupakan, orang bisa melupakan. Pak Surya Paloh itu kan banyak mengeluh juga sama saya, ya kan? Aduh, ini saya sama Pak Prabowo dan Sapri ini kan saya mau ditangkap katanya kasus tanah tinggi. Pengumuman BCA itu kan. Nah,
Jadi dia masih ingat terus itu. Bagi Surya Paloh dia nggak lupakan itu. Mungkin bagi Sapri dan Pak Prabowo juga nggak lupakan. Kan waktu itu Pak Sapri kan di Kodam kan. Iya, Kodam Jaya, Pangdam. Jadi nggak heran kita. Nah, apa bisa ketemu seperti ini? Jadi ketemu tapi saling curiga. Ini Surya Paloh biarpun orang Aceh, dia pakai keris juga, taruhnya di belakang. Sapri juga, kata orang-orang Makassar campur Minang, dia juga taruh kerisnya di belakang, nggak taruh di depan. Iya kan? Iya. Jadi aku yang banyak ngomong. Iya, emang abang ya, kita mau dengerin abang di sini kan. Ya tapi ide sekali lagi ya bang, saya iniin ya, pertajam lagi nih. Kalau yang lain sih mungkin kayaknya akan setuju aja dengan koalisi permanen. Iya, Golkar, PAN, terus Gerindra, pasti. PKB belum tentu. PKB masih goyang lah. PSI. Nah, apalagi ya? Iya udah itu. Itu aja kan? Iya. Mungkin P3 mau geser-geser dikit lah. Iya. Tapi yang paling berat itu menurut abang adalah kalau PDI udah dunia sendiri lah ya. Yang paling berat Demokrat. Demokrat sama Nasdem. Itu paling berat. Karena ini dua-dua memang tidak suka sama Jokowi. Ya, tidak senang sama Jokowi. Jadi sangat logik. Kalau mereka juga nggak bisa. Kalau mau masuk koalisi karena terpaksa. Ya Tapi kan? menurut abang ya koalisi akhirnya kalaupun mau dipermanenkan ya harus dipaksa kan gitu kan poinnya. Nah artinya bang, kalau kita lihat dari konstelasi politik internalnya Pak Prabowo, inilah yang menurut abang paling memungkinkan melakukan operasi asah kuping antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya jadi Atau aktor eksternal menurut abang? aktor itu eksternal, bisa juga internal. Iya. Tapi kan lebih bahaya kalau ada di internal. Iya kan? Ya sebenarnya ini kita masih terpaut dengan orang biasa berbeda politik dalam satu situasi bisa bersama kembali kalau pemikiran politiknya itu kembali ketemu, kepentingan politiknya kembali ketemu. Kita masih ingat yang dikatakan TNI Ijo Royo-Royo dulu. Pak Safri kan ada di situ. Ya. Kiplan Zen, terus Ismet Yuzairi kita ingat, Fahru Rozi dan Fahru Rozi yang kita ketemu acara orang Aceh sama abang itu kan. Nah Jenderal ini kan kalau kita kategorikan ideologi memang Pancasilais. Mereka gak mungkin kalau memimpin negara tidak Pancasilais. Tapi kan sentuhannya kan masih ada sentuhan kanan. Ini ideologis nih. Ideologis. Islam kanan ini sampai kapanpun nggak ketemu sama Jokowi. Ya kan? Sama Marhen aja mereka nggak ketemu. Apalagi Jokowi yang dituduh komunis. Ini baru kita ngomong soal ideologis, belum soal kepentingan nih ya. Iya kan? Ideologis aja udah nggak ketemu nih. Nggak ketemu. Nah, sikap politik SBY misalnya Demokrat agak ketemu dengan ini, agak ketemu. Di mana ketemunya emang Pak SBY agak ke kanan bang? Dia dimanfaatkan. SBY kan mudah kalau ketemu dengan PKS. Iya benar. Lebih mudah, ya kan? Dan kita tahu pemikiran kanan memang banyak di Demokrat. Di mana bang? Bukannya Andi Arief di sekitar Pak SBY, Pak Bang Rahlan yang merupakan aktivis-aktivis yang dulunya dianggap kiri. Kita kan itu bicara di permukaan. Yang laten. Tapi yang lain kan nyusun kekuatan di dalam. Kita tahulah pada masa SBY lah SK-SK pelarangan berdirinya gereja paling banyak dikeluarkan oleh MUI. Karena ada bukan dukungan ya, tapi MUI melihat bahwa ini memang SBY
pasti membuka peluang untuk itu. Gitu. Ya orang kalau dibuka peluang kan bisa dilakukan kan gitu. Bahkan dulu pun saya seingat saya ya, Pak SBY itu waktu kalau ada kasus-kasus terorisme pun dikelola kan bahasanya kan. Harus dikelola gitu, nggak bisa langsung dilawan. Kalau Jokowi kan HTI dibubarkan kan. Ya. SBY dipelihara, diayun-ayun lah. Ya. Supaya bisa menjadi kadang-kadang bisa menjadi kawan, dalam situasi lain bisa menjadi lawan, karena kan ini kepentingan praktis, bukan kepentingan ideologis kan. Dan seringkali Pak SBY melihat kekuatan politik kayak gitu ya Bang ya. Kadang-kadang lawan, kadang-kadang kawan gitu kan. Nggak ada yang permanen ya. Ya kan, jadi itu kan dalam perjalanannya kan kita bisa lihat, ya kan, antara Demokrat dengan Gerindra misalnya, kalau dengan PDI udahlah ya, dengan Gerindra kadang kompak, kadang berkoalisi, kadang berseberangan kan gitu. Nah, jadi ya semangat Bahlil untuk membuat koalisi permanen sih boleh aja. Oke. Namanya semangat dan kan. aspirasi kan. Dinda Bahlil abang ini kan. Panggil dulu Dinda Bahlil. Ya, Dinda kita ini. Ya kan. Nah, Dinda Bahlil ini memang punya potensi untuk menciptakan situasi-situasi seperti itu. Tapi masalahnya kan dia nggak mampu sendiri, dan yang lain bagaimana? Dan Bahlil dengan buat Jokowi dan Prabowo nggak bisa dipisahkan hubungannya ya. Bahlil ini termasuk perekat antara Jokowi dengan Prabowo. Dia berupaya terus itu, jangan sampai retak. Di sisi lain banyak orang yang mau asa kuping, dan itu yang membuat konsekuensinya Kanda Bahlil ini juga disikat di media sosial kali. Ya, iya pastilah. Tapi kan nggak apa-apa. Yang sikat itu kan nggak banyak. Ya kan, nggak banyak yang sikat itu. Teman toanya lebih banyak. Ya kan, jadi kelihatannya besar gitu kan. Padahal enggak. Yang pendukung ini diam aja. Ya karena pendukungnya diam. Iya. Sementara yang nggak setuju berteriak terus. Ya kan? Ya sama kayak nonton bola lah. Kalau misalnya Barcelona lawan klub kecil dan main di kandang klub itu, penonton Barcelona kan udah tahu kita pasti menang nih, ngapain teriak-teriak. Klub kecil ini kan wahu bawa gendang, bawa ini, bawa itu semua kan. Harus kelihatan serem. Biar mentalitasnya terganggu juga kan yang tapi tergantung. Karena kalau kelas seperti Barcelona, Madrid, MU misalnya kan, lain-lain, Arsenal, karena merasa klub besar, nggak ada urusan dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah begitu juga kan Golkar, Gerindra sebagai partai besar nggak mengkhawatirkan. Nah kalau abang lihat sekarang di sekitar Pak Prabowo itu, dengan tentara makin diberikan ruang yang luas ya. Saya nggak bilang Pak Prabowo ini sebagai seorang pemimpin yang militerisme, karena beliau ini udah pemimpin sipil, karena sudah terbukti membesarkan sebuah partai politik gitu ya. Tapi perspektif dan paradigma beliau soal kedisiplinan, soal bagaimana pemerintahan yang efektif gitu ya, itu tidak bisa lepas dari keterlibatan tentara misalnya. Ini kan soal imajinasi Bang ya kan, dan pengalaman gitu. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi hari ini bisa kita baca Perdana Menteri yang lagi kuatnya sekarang Menhan, atau gimana menurut Abang? Ya jadi begini, tadi bicara disiplin. Seolah-olah orang menganggap tentara ini disiplin. Disiplin dalam bentuk apa?
Ini kepercayaannya Pak Prabowo. Iya, Bang. dalam baris berbaris. Iya. Dalam angkat senjata. Kalau kita bicara disiplin kan harus bicara ideologis. Bicara program yang jelas. Kita ingat pada zaman Pak Harto, tentara juga, koruptor juga sebagian besar kan. Nah, disiplin apa yang kita mau bangun? Jangan teriak-teriak disiplin, tadi tidak berorientasi pada positif. Berorientasi pada keadilan. Kita kan takut itu. Nah, Karena berpotensi untuk abuse gitu. Nah, nanti kecenderungan orang menuduh Pak Prabowo ini militeristik, gitu kan? Iya, itu yang terjadi kan. Nah itu kan terjadi. Nah makanya harus pintar-pintar lah pengelola ini. Kita bukan nggak setuju tentara itu masuk dalam posisi strategis, tapi harus hati-hati. Kalau masuk tapi merusak, ya jangan. Pertimbangannya harus lebih banyak. Iya. Kalau sipil tuh 1-2 kali mikir, kalau tentara 5 kali mikir lah posisi yang mau diberikan gitu ya, maksud abang kan? Dan kalau gini ya, tidak ada jaminan tentara pasti disiplin. Ya. Dan bukan tidak mungkin sipil juga bisa disiplin. Disiplin, betul. Ini kan dibangun sebenarnya. Disiplin itu dari mana? Dari suri tauladannya kan? Ya, dari pemimpin. Iya. Kalau pemimpinnya memang disiplin semuanya kan, ngomong konsisten, ya kan? Nah, terus komitmennya ada, ya tentunya semuanya ikut. Nah, ini kan Pak Prabowo ini menghadapi puluhan tahun orang memang sudah dalam perilaku yang rusak. Dia ingin membangun ini dari mana? Harus dia tanya dari mana? Semua negara itu dari mana? Lenin, ya kan? Bangun dari mana? Cina, Deng Xiaoping, bangun dari mana? Jepang, India semua. Ini pernah bertanya nggak dari mana yang mau kita bangun? Harus ada sistem, nggak bisa program. Nah kalau kita lihat Pak Prabowo ini mengandalkan program bukan sistem, ya kan? Sistem itu kan berdasarkan wujud daripada ideologi kan gitu. Nggak mungkin sistem berdiri sendiri tanpa ideologi. Nah, Pak Prabowo mau mencoba langsung pragmatis masuk ke program MBG ini sekolah rakyat itu. Tapi kan harus berorientasi kemana, gitu. Lambat nggak apa-apa, tapi pasti maju. Daripada cepat pasti mundur juga percuma, Pak Ari. Iya bang. Gitu. Ke Pak Prabowo aja bang, jangan ke saya bang. Nggak ada manfaatnya abang ngomong ke Enggak aku. kan lebih sering ketemu Pak Prabowo. Enggak kan kita bareng terus ketemu. Abang ini ya. Saya kan Ari yang ngajak. Enggak lah, mana ada saya bisa ngajak abang. Nah, tapi apa yang dilakukan hari ini menurut abang bukannya dengan banyak program sistem akan berjalan dengan sendirinya, dalam artian gini. Iya kan, programnya A, B, C, D, F, G nih yang terjadi dilakukan Pak Prabowo, MBG, sekolah rakyat dan lain-lain. Akhirnya kan terjadi perubahan paradigma di pemerintahannya Pak Prabowo yang mau nggak mau semuanya harus turun untuk menyukseskan program-program ini gitu. Orientasinya mesti ada. Orientasinya kemana? Kan negara ini kan bukan soal MBG saja, bukan sekolah rakyat aja, begitu banyak persoalan. Makanya dilihat dari segi sistem ideologinya. Dari ideologi dibuat bangun satu sistem sehingga ada prioritas-prioritas yang bisa dibangun. Fokus kemana? Kalau semua kita mau bangun ini, menyelesaikan batu bara, menyelesaikan nikel, menyelesaikan kelapa sawit, semua kita mau selesaikan. Dan terus terang ketika itu diserahkan kepada mantan TNI atau TNI itu berat. Ini ya, terus terang lah ya, kita bilang orang-orang yang menguasai sawit dengan sekian ratus ribu, menguasai nikel apa, kan mereka sudah pelajari secara matang. Feasibility study ada itu. Sekarang kan kalau mandek bagaimana? Nah jadi itu artinya memang harus sabar, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Insya Allah Pak Prabowo 10 tahun jadi presiden, ya kan? Nggak usah terburu-buru. Emang ada yang
mengatakan Pak Prabowo 5 tahun, Bang. Ya tapi kan gini, kekhawatiran. Nah, kalau kekhawatiran mah semua orang juga bisa kita khawatirkan untuk 5 tahun, gak hanya Pak Prabowo gitu loh, Bang. Iya, tapi kan gini, artinya nanti orang melihat kenapa mesti buru-buru. Memang tidak bisa puluhan tahun seperti Pak Harto, ya kan? Tapi 10 tahun kan? Ini kan 10 tahun, tidak sampai 20 tahun. Tapi 10 tahun ini kalau kerjanya efektif, orangnya benar. Misalnya kita ambil contoh ya, kita kaitkan sedikit dengan Purbaya. Langkah-langkahnya kan bagus, ya kan? Mencegah kebocoran dari lini yang paling bawah yang namanya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Itu positif, gitu kan? Nah, tetapi kalau tidak ada yang dibangun untuk menambah sumber daya kita, ini kan nggak bisa. Pemasukan negara ya. Misalnya kita tanya, oh ini Pak Purbaya udah habis-habisan kerja, tapi rupiah kita makin lama makin anjlok terhadap dolar misalnya. Pemasukan negara nggak tercapai. Karena apa? Nggak bisa negara ini hanya bangun fiskal dan moneter. Ada sektor perdagangan, ada sektor industri, ada manufaktur. Ini yang bisa membuat stabilitas keuangan kita. Ya kan? Kalau ekspor kita besar dari manufaktur, industri kita segala macam, kan praktis rupiah kita kan menguat. Oh, jadi saya bisa mengatakan bahwa hari ini Pak Prabowo dapat masukan dari haluan tentara-tentara ini agar menyelesaikan secepat-cepatnya 5 tahun ini sehingga sistem tidak terbangun. Itu yang mau Abang katakan. Ya memang tidak terpikir untuk membangun sistem. Ya kan? Kita kan belajar banyak juga konsep-konsep negara ini. Baik Mahathir yang paling dekat sama kita. Ya, Deng Xiaoping paling terbukti sukses. Lee Kuan Yew. Kemudian Putin misalnya. Itu kan semua by system. Bukan by program. Program itu harus mengikuti sistem. Iya kan? Sekolah rakyat kita bangun. Terus kalau dia lulus sekolah rakyat mau kemana? Ya kan, SMP. SMP-nya masih seperti itu. SMA masih seperti semula. Akhirnya kan rusak juga. Capek aja kita. Kalau by system? Kalau by system kita rompak dari atas sampai ke bawah. Nah, bikin pilot project yang serius. Ya kan? Ini kemana ini nanti? Kan ada model. Model pendidikan itu kan mesti ada. Sekarang pengalaman saya melihat Malaysia misalnya, mereka buku gratis. Betul-betul gratis, tidak ada embel-embel. Dikelola oleh Balai Pustaka. Ya kan? Yang cetak semuanya Balai Pustaka. Nah, disinilah disiplin dibangun. Anak murid tidak boleh mencoret buku. Tidak boleh ada yang sobek di sekolah itu. Kalau ada yang sobek dia bayar. Ya kan? Karena apa? Buku ini akan dipakai lagi oleh penerusnya nanti. Jadi kan negara nggak buang biaya untuk cetak lagi yang baru. Iya, jadi satu kurikulum bisa bukunya dipakai tiga angkatan, 4 angkatan per kurikulumnya ya. Dan itu disiplin sekalian. Tidak boleh coret-moret. Nggak ada coret pensil, pulpen, nggak boleh. Kan disiplin tuh. Kalau kita karena nggak disiplin, coret tembok segala macam, pilok ya kan, macam-macam ditulis di sana karena nggak ada disiplin. Jadi disiplin itu kan mulai dari pendidikan. Kalau Pak Prabowo mau membangun kedisiplinan di masyarakat, ya prioritasnya adalah pendidikan yang qualified dulu. Ya pendidikan keseluruhan. Ya sistemnya keseluruhan ya maksudnya ya. Komprehensif. Ya tapi kita kembali lagi Bang ke dalam diskusi banyak masuknya ide-ide yang melibatkan tentara gitu ya. Ini
menurut Abang ini keinginan Pak Prabowo kah atau ada yang menyusupi ini ke Pak Prabowo? Kemungkinan katakanlah Prabowo pengen. Kedua ada penyusupan. Ketiga memang ada desakan. Ya kan? Nah, gimana bedanya ketiganya ini apa? Ya, desakan ini kan bisa secara personal langsung kepada Pak Prabowo. Grup komunitas misalnya kan. Ini tambah berapa batalion nih kita harus tentara harus komunitas angkatan 73, komunitas angkatan 74, komunitas angkatan 80 macam-macam kan. Itu kan ada desakan gitu. Nah, jadi kembali lagi semuanya apapun yang dilakukan oleh faktor eksternal kembali kepada presiden. Nah, makanya di sini kan leadership diperlukan. Nah, sekarang misalnya yang ingin menunjukkan punya leadership itu Pak Safri, Menhan. Dia pidato sana sini kan soal korupsi, negara ini nggak boleh dirampok di mana segala macam. Itu kan dia ingin menunjukkan saya punya leadership. Saya punya keberanian, punya semangat untuk membela bangsa dan negara. Sebenarnya sikap-sikap sebenarnya offset. Seharusnya yang begitu presiden atau wakil presiden. Ini Menhan, ya kan? Punya 3 angkatan di belakang dia, punya anggaran besar, gitu kan? Jadi sehingga orang khawatir dari sini muncul yang namanya semangat ya militeristik. Ya karena pergaulannya Pak Prabowo dari dulu ya itu kan. Iya. Kalau Pak Prabowo alumni UI kan yang ngasih feeding alumni UI juga kan gitu. Iya. Ya kan? Ya kayak SBY lah. Dia tentara, tapi tidak banyak memberikan porsi kepada tentara. Feedingnya dari alumni IPB. Iya kan? Gitu. Ya. Nah, Mas jadi Lili dulu ya. Nah, jadi yang kita ingin sampaikan, Pak Prabowo sabar, hati-hati, ya kan? Dia seperti yang pernah dia bilang sama kita waktu itu, solidaritas dia dengan teman itu nomor 1. Nah sehingga teman dia bergaul ya banyak tentara, kita mau bilang apa? Solidaritas dia di situ, tapi jangan terjebak, ya kan? Memang ginilah, jangan overestimate pada kemampuan kita. Nggak ada masalah ini. Saya kuat, saya ini, saya itu, didukung banyak orang. Itu overestimate. Jangan juga underestimate kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada kekuatan sipil. Jangan underestimate. Nah, jadi semuanya kan harus harus mengoreksi diri, harus membuka diri, berdialog. Pak Prabowo kan sudah garang buku banyak. Banyak-banyak berdialog lah. Jadi jangan ketemu asal senyum-senyum salaman aja. Berdialog, berdiskusi, cari input, jangan monolog. Nah, jadi orang senang, ya kan? Masukan-masukan itu terus ngambil keputusan dari situ. Ya. Walaupun di samping itu dia sudah punya kesimpulan sendiri. Nggak salah kalau presiden punya selera sendiri kan nggak salah. Nggak salah, tapi kalau ada masukan demi perbaikan kan lebih bagus. Menurut Abang sekarang, saya nggak bilang Pak Prabowo nggak punya nggak dapat input ya. Pasti beliau punya teman diskusi lah, nggak mungkin nggak. Cuma apakah menurut Abang sumber informasinya Pak Prabowo itu udah representatif dan variatif apa cenderung seragam? Menurut saya jangan-jangan dia menganggap semua sama aja. Sehingga dia jalan sendiri. Ya kan? Saya ambil contoh misalnya. Ini dikritik orang ya. Kita memberi ke hutan Brazil itu 16,6 triliun. Sementara waktu bersamaan kita terjadi bencana. Ini kan banyak dikritik di media sosial. Apa yang kurang di sini? Tidak transparan. Disampaikan aja secara transparan itu apa. Gitu kan.
Nah kalau nggak transparan kan orang curiga, ya kan? Nah jadi kita harapkan apa-apa dijelaskan secara transparan, terbuka nih. Apa sebabnya kita membantu 16,6 triliun pada Brazil, ya kan? Karena kalau nggak ada bencana orang nggak persoalkan. Nah, banyak hal saya kira yang harus terbuka, transparan disampaikan kepada masyarakat, ya kan? Apalagi yang mimpin ke sana tuh Pak Hasim, curiga lagi kan? Ini cari proyek ini itu, capek kita. Ya kan, tiap hari ngurus-ngurusin yang begini. Harusnya kita udah maju ke depan. Ya kan. Gimana nih? Paten. Nah, tapi balik lagi Bang. Kalau kita balik lagi ke isu koalisi permanen gitu ya. Hari ini menurut Abang perlu nggak sih kita untuk berbicara soal 2029 dari sekarang? Ya nggak perlu lah, kerja aja dulu, ya kan. Nanti siapa yang ini kan urusan partai, nggak usah riku. Ini urusan partai nanti 2029. Kita mau bilang koalisi permanen, tiba-tiba Gerindra nanti mau majukan wakil presidennya si Deddy Mulyadi misalnya, walaupun kemungkinan kecil. Kemungkinan kan Prabowo masih tetap sama Gibran ya. Kemungkinan. Apa yang membuat Abang yakin itu? Ya karena menurut saya kekuatan Jokowi masih kuat. Ya. Masih ada pengaruh di masyarakat. Kita lihat misalnya paling sedikit 500 orang setiap hari datang ke rumah Jokowi. Itu rakyat loh, bukan elit. Nah rakyat ini kan dari mulut ke mulut. Pulang dari sana dapat kaos. Nah itu yang kelihatan dengan mata kepala. Pulang dari sana dapat apa lagi kita nggak tahu, ya kan? Mereka balik ke kampung, wah Pak Jokowi bagus, Pak Jokowi ini, kan itu tersebar, itu real, kekuatan real kan? Kekuatan elit kan banyak nipunya. Iyalah. Aku ada 10.000 suara Bang. Kalau gitu kau aja yang maju dari situ. Jangan kau kasih aku, kau aja jadi caleg. Kau aja yang caleg lebih pantas. Apa boleh aku tawarkan aku kan gitu. Nah, kalau rakyat itu real. Kalau saya hitung-hitung itu hampir 500. Masa-masa sekarang, masa-masa baru Pak Jokowi kan masa-masa Pak Jokowi masih baru berhenti dari presiden, berbus-bus kan ribuan. Sekarang masih ada. Terakhir saya lihat masih 500-an lah per hari. Nah itu kekuatan. Kalau 500 satu hari kita menjelang pilpres kita 2029, berapa hari lagi itu? Berapa juta kira-kira? Ya kan? Tapi di tengah operasi asap kuping ini akan gagal menurut Abang? Saya yakin gagal lah. Pak Prabowo itu kan bagaimanapun mengingat jasa. Dia mengingat jasa. Jasa Pak Jokowi itu besar. Yang lain kan nggak punya jasa, dompleng. Sebut siapa yang punya jasa sama Prabowo, dompleng. Kalau Jokowi real jasanya, taruh Gibran dukung habis-habisan untuk menjadi presiden. Sekarang kalau nggak didukung Jokowi, Prabowo nggak jadi. Ya kan? Prabowo mengambil Gibran karena dia yakin Jokowi dukung dia jadi presiden. Nah itu kan pegangan itu. Nah sekarang Pak Prabowo 2 kali siapa? AHY itu misalnya? Alah nggak ada lah. Kan Pak SBY juga masih punya kekuatan Bang. Punya kekuatan, tapi nggak real. Nah gimana tuh Bang? Ya nggak real. Semua orang kan punya kekuatan, tapi kalau ketika dihadapkan dengan realitas, mana kekuatannya? Buktikan Demokrat melorot terus suaranya di DPR kan? Kursi paling sedikit sih sebenarnya. Ya, itulah. Bagaimana kita bilang punya kekuatan? Lebih punya kekuatan Pak Surya Paloh, Nasdem.
Daripada Pak SBY. Daripada Pak SBY. Cuman SBY kan karena mantan presiden dianggap lebih besar kan itu. Sebenarnya enggak, lebih besar Surya Paloh. Iya ya, kalau ketokohan politik di parlemen hari ini ya Surya Paloh. Iya. Ya kan dibandingkan Prabowo. Dibandingkan Jokowi. Dibandingkan SBY. Iya. Sorry lah, ini kan baru sembuh stroke kan. Iya. Jadi baru sembuh dari stroke, dia ajak dialog sama Ari. Saya dibohongin juga ini. Tadi dia bilang, Bang kita ngopi-ngopi aja. Terus sampai sini di depan mic kita. Iya, tapi kan yang penting kan kita menyampaikan pikiran, ya kan? Jangan sampai pikiran yang tersumbat lagi, Bang, ya kan? Iya, dan saya setuju. Nah, kemarin itu aku ke Sibolga, Bang. Ketemu Bang Masinton di sana. Emang udah kelihatan capek wajahnya itu, mukanya itu lelah banget gitu kan. Ketemulah sama orang-orang nanya abang kan, Bang Sulfan mana katanya. Ini Bang, dia ini Bang, ini Rasul nih Bang katanya. Raja segala ulu. Itu kok si Bolga tahu betul itu. Ini Rasul nih Bang, dia Bang katanya. Untuk siapa? Nunjuk kawannya, pas kita ketemu kan dia. Pak Julfan mana? Ini Rasul nih dia banget. Raja segala ulo. Aduh. Masinton gimana kabarnya? Ya itulah kemarin tidur di pengungsian gitu kan. Memang saya lihat Bang Masinton beberapa teman ya yang kemarin kebetulan itu saya kenal secara personal gitu Bang ya. Bang Masinton itu tidur di pokoknya pengungsian. Tempat bupati yang kepala daerah yang tempatnya kena musibah ya. Iya, itu Bang Masinton itu 24 jam tuh Bang. Di pengungsian terus kayaknya tuh. Memang sampai kemarin tuh sampai hampir kayaknya hilang atau gimana gitu. Jadi dia sempat masuk ke daerah yang sulit karena memang kali buat Masinton kan itu biasa. Sebelum jadi anggota DPR 24 jam juga di jalan. Emang itu hobinya itu. Hobinya. Nah ada kawan saya juga satu lagi, ini abang saya nih, yang dari awal yang ngajarin saya bikin YouTube tuh beliau ini, namanya Vasco Risemi, wakil gubernur Sumatera Barat Bang. Wah itu juga Bang, itu saya lihat di media sosialnya gila itu, nggak habis tuh. Bang, sempet lah kita video call kemarin kan. Bang jaga kesehatan Bang. Walaupun lu wakil gubernur, paru-paru lu tetap 2. Jangan merasa paru-paru 4 gitu kan. Kayaknya nggak tidur-tidur tuh Bang Vasco tuh. Dan apa ya namanya ya, dalam musibah kayak sekarang itu saya agak lain rasanya Bang. Karena ya terutama karena ada kawan yang dapat amanah gitu ya, untuk langsung berhadapan dengan masyarakat dan kita update terus tuh gimana situasi gitu. Jadi saya langsung dapat informasi kayak Bang Sinton itu, kayak Bang Vasco kan, Bang gimana kampung kita Bang gitu. Saya telepon kemarin. Ya kan, kalau kampung ini kan saya harus tanya abang gitu kan. Ya kan, kalau ini abang kalau jerih payah abang kan udah kelihatan gitu kan, udah kesibukan abang udah nggak ada lawannya lah gitu kan. Tapi itu yang saya lihat Bang. Kasihan lah ya lihat mereka. Memang kecuali Bupati Aceh Selatan ya. Iya. Nah, yang pergi umroh. Itu saya nggak kenal Bang. Kalau yang komit ini Masinton sama Bang Vasco ini ya kita kenal. Kenal baik lah. Dua-duanya kenal baik gitu. Kalau Masinton kan PDI, kalau Bang Vasco ini kan Kabinda Bang. Kader binaan Bang Dasko kan, Kabinda dia. Tapi inilah ya yang memperlihatkan bahwa ya di satu sisi memang kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap pengelolaan alam itu valid untuk diajukan gitu ya. Tapi di sisi yang lain ini juga ujian bahwa di daerah-daerah kita masih punya pemimpin yang
yang berkomitmen besar terhadap situasi rakyat, walau lepas dari apa yang terjadi di Aceh ya. Ya apa yang terjadi di Aceh itu kan menunjukkan bahwa nggak semua pemimpin juga punya komitmen. Tapi yang punya komitmen juga ada. Gitu kan. Mualim itu punya komitmen. Mualim, iya Mualim. Iya. Gimana Bang lihat Mualim Bang? Itu kesayangan Pak Prabowo kan? Iya, saya lihat dia ini kalau pejuang lah. Kan dia berjuang itu terlepas dulu dia mau bikin Aceh Merdeka atau apa GAM kan. Dalam konteks kan dia sayang sama rakyat. Abang kenal ya Mualim ya? Saya kenal tapi nggak dekat. Nggak dekat. Nggak pernah ngobrol begini ya. Tapi teman-temannya kan teman-teman saya juga. Iya kan anak buahnya banyak dari HMI juga kata Pak JK kan. Kalau kita lihat keseriusan Mualim itu luar biasa. Terlepas dekat atau enggak dengan Pak, terlepas karena dia dekat dengan Pak Prabowo. Tapi dia kerja. Dan dia sedih ketika melihat sembako itu dibawa lari, dibawa kemana-mana bukan untuk rakyat, ya kan? Jadi disitulah kita lihat pemimpin dalam musibah ini betul-betul tampil di depan bersama rakyat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Iya. Tapi ya itu yang Aceh Selatan ini kan akhirnya kalau ada yang bilang pemimpin ini cuma pencitraan karena bencana gitu ya. Kalau mereka dapat citranya, ya itu kan urusan mereka lah. Tapi kewajibannya kan dikerjakan semua. Iya. Nggak semuanya loh ngerjain kewajiban, buktinya yang Aceh Selatan. Nah ini jadi malah jadi alasan buat yang lain sebenarnya. Apa blessing in disguise lah gitu kan buat yang lain. Saya kira kan banyak bupati kepala daerah tingkat 2 misalnya di Aceh yang ikut bahu-membahu bersama dengan Mualim untuk bagaimana mengatasi bencana. Itu kan ada kabupaten yang paling berat itu kan Biren, Aceh Utara, Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah dan Bener Meriah misalnya. Iya kan? Daerah lain kemudian jauh dari hutan karena lebih banyak di pinggir laut. Nah, jadi kalau kita lihat semangat ya kerjasama antar gubernur dan kepala daerah tingkat 2 itu terbangun. Karena nggak bisa jalan sendiri. Betul. Nah, dan ini pelajaran. Janganlah orang yang tinggal di tempat tinggi itu merasa aman. Karena di sini kalau rendah kita kena tsunami, ya kan? Kalau tinggi nggak kena tsunami, ternyata ada tsunami yang lain datang. Ya. Jadi tempat itu di mana saja sama. Ya, tergantung kita mau menjaga mengelola alam ini dengan baik atau tidak. Ketika tidak kita kelola, dimanapun setinggi-tingginya kita pindah, ada aja musibah. Ya, tangan kita lah yang lebih yang lebih penting kan. Apakah tangan kita berbuat baik atau berbuat enggak gitu kan. Nah, sebagai penutup Bang. Abang melihat koalisi Prabowo ini Bang. Kan tadi Abang bilang 2025, 2026 ini belum, bahkan masuk 2026 nanti saya nggak tahu nih. Udah saatnya belum ngomong 2029. Kan Abang tadi bilang belum. Ya bekerjalah gitu. Nah, pertanyaannya Bang. Kapan barang ini nggak mungkin lagi jalan bersama itu saat kapan menurut Abang? Akhir 2027. Apa alasannya nggak mungkin bersama? Ya alasannya banyak. Misalnya tadi kan AHY ngotot misalnya kok dia akan masuk koalisi kalau memang dia jadi wakil presiden, kalau Prabowo presiden. Nah di sini juga kan kalau saya lihat ya Golkar tetap menginginkan Gibran. Kan hitung-hitungannya di situ. Bahlil karena kedekatan dengan Pak Jokowi, dia pasti menginginkan Gibran. Kalau head to head suara di parlemen pasti Golkar lebih besar. Ya. Tapi problemnya lagi karena Golkar ini go public, banyak ownernya banyak. Ownernya banyak.
Bahlil mau begini belum tentu juga bisa mulus. Ya kan? Gitu. Nah, kalau PSI sebagai partai Pak Jokowi ya bisa leading juga nanti, ya kan? Kan sekarang indikator apa Burhan indikator 4,9. Bahkan diprediksi kalau Pak Jokowi jadi ketua umum bisa 17% ke atas. Kalau hanya ketua Dewan Pembina misalnya paling ya 12-15%, ya kan? Tapi bagus juga Mat Ali masuk nih ya. Ya gini, bagus ini kan nanti kita lihat. Nggak per hari ini dari survei. Ya tapi produktif atau kontraproduktif. Oke. Gini lah, partai ini apalagi partai baru, partai kecil, bukan partai parlemen, itu lebih banyak konsolidasi ke dalam daripada kita konsolidasi daripada kita bicara keluar, ya kan? Kemarin kan dengan ribut-ribut antara Ahmad Ali dengan Guntur Ramli itu soal nenek-nenek jadi ketua umum, itu kan sebenarnya isu itu menjadi kontraproduktif. Kalau bagi PDIP udah biasa nggak produktif. Tapi kan PSI partai baru harus hati-hati mengelola ini. Ya. Konsolida. Balik lagi Bang, tadi soal ini tadi PSI Pak Jokowi, kalau PSI makin gede, ya kan? AHY ngotot, Demokrat mengajukan. Nggak bisa, Pak Prabowo kan pasti lihat, dia kan lihat politiknya real. Dia pilih Gibran karena dia mau menang. 2029 kalau dia maju presiden, dia juga kepengen wakil presiden dia yang bisa mensupport dia. Ya kan? Kenapa nggak ngambil Muhaimin, ada problem. Mengapa nggak ambil Erik, punya problem. Kenapa nggak ngambil Fopipa, juga punya masalah. Ya kan? Masalah itu tidak melulu masalah hukum, masalah politik dan macam-macam. Mengapa ngambil Gibran? Karena ada Pak Jokowi di situ. Jokowi akan dukung dia. Ini orang teriak-teriak. Orang nggak tahu persoalan yang sesungguhnya adalah Prabowo kalau tidak ngambil Gibran nggak menang. Kemarin itu ya. Itu kan real. Orang boleh teriak, Prabowo bilang nggak, gue mau menang. Lu teriak-teriak, gitu kan? Nah, jadi sekarang ke depan pertimbangan lagi buat Pak Prabowo. Siapa yang kuat? Partai mana yang kuat selain Gerindra misalnya? Ya kan? Pak Prabowo kan ini suka zigzag juga. Bukan nggak zigzag. Orang pikir Pak Jokowi aja zigzag gitu kan? Pak Prabowo juga tiba-tiba keluar amnesti buat PDI. PDI Hasto Tom Lembong. Siapa yang nyangka? 2 hari sebelumnya aja kita nggak nyangka, ya kan? Tiba-tiba keluar, gitu kan? Nah, nanti apa lagi? Jadi seperti itulah tipenya Pak Prabowo ya. Dia sudah pikirkan, tapi dikeluarkan nanti. Termasuk juga ini kalau AHY dan Gibran pilihannya, ini artinya kan kompetisinya yang terbuka antara dua ini nih Bang. Iya, AHY itu kelihatan ambisius. Dengan kemarin menyerang infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi kan. Itu salah itu, apain? Nggak ada gunanya hal-hal seperti itu. Itulah kadang-kadang saya bilang orang ini kadang-kadang nggak mau dengar pendapat orang lain. Akhirnya keluar dari pikirannya yang aneh-aneh. Kan ada orang-orang pinter di sana, mana isu yang produktif, mana isu yang kontraproduktif. Kan dikasih tahu, dihitung dulu. Partai politik itu intelijensimu mesti kuat. Itu berhitung. Kalau kita begini, efeknya apa, negatifnya apa, positifnya apa. Masa di Demokrat nggak ada yang bisa hitung begitu? Berarti Bang, bisa nggak saya simpulkan kayak gini? Kalau kompetisinya antara dua kekuatan ini, kalau ada yang nyerang Pak Jokowi,
kemungkinan ada andil Demokrat. Kalau ada yang nyerang Demokrat, kemungkinan ada andilnya orangnya Jokowi. Ya. Walaupun tidak di manage ya. Iya. Walaupun tidak di manage, tapi itu bisa jadi. Bisa jadi tumbang apa the enemy of your enemy is my friend. Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Berarti siapa yang nggak berkawan sama Demokrat bisa jadi dihantam oleh Demokrat, siapa yang nggak berkawan sama Pak Jokowi bisa jadi dihantam oleh siapa yang berkawan dengan Demokrat bisa jadi dihantam oleh gengnya Pak Jokowi, siapa yang berkawan dengan Pak Jokowi bisa jadi dihantam juga oleh gengnya Demokrat. Ya. Tapi kan kalau tipenya Pak Jokowi ini kan tidak frontal. Ya. Ya, lebih santai, lebih banyak Simbolik. Jadi nggak konfrontatif. Dan biasanya itu lebih unggul nanti gitu. Ya. Lebih unggul karena lebih mungkin bertahan sampai menit akhir. Ya. Kalau ini habis tenaga, nafasnya habis duluan. Pelari maraton, ya kan? Ya, jadi memang gaya politiknya Pak Jokowi nggak sprinter ya. Nggak pintar. Dia pelari maraton kan. Tapi ya ini artinya nih pertarungan antara sprint ya kita nggak bisa lepaskan bahwa 2029 ada tiga king dan kingmaker gitu ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Pak SBY dalam pembentukan koalisi ini kan.